Di sini aku akan membahas materi riset operasi lebih tepatnya di metode transportasi. Di video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang metode transportasi. Nah, bagi kawan-kawan mungkin masih banyak yang belum tahu apa sih metode transportasi ini. Nah, pengertian metode transportasi itu sendiri adalah teknik dalam riset operasi yang digunakan untuk menentukan bagaimana cara mendistribusikan barang dari sumber ke tujuan dengan biaya yang paling minimum. Metode ini sangat penting karena dalam kegiatan distribusi, biaya pengiriman bisa menjadi sangat besar jika tidak diatur dengan baik. Dengan menggunakan metode transportasi, perusahaan bisa menghemat biaya, waktu, dan tenaga karena semua sudah dihitung secara sistematis dan terstruktur. Biasanya, metode ini digunakan oleh perusahaan besar seperti pabrik, distributor, atau perusahaan logistik yang harus mengirim barang ke banyak tempat. Selanjutnya ini ada komponen. Dalam metode transportasi, ada beberapa komponen utama yang harus diperhatikan. Yang pertama itu sumber daya supply, yaitu tempat asal barang. Misalnya, gedung atau pabrik setiap sumber memiliki kapasitas tertentu. Yang kedua, tujuan atau demand, yaitu tempat barang dikirim seperti toko atau cabang perusahaan. Setiap tujuan memiliki kebutuhan tertentu. Yang ketiga, yaitu biaya transportasi, yaitu biaya yang diperlukan untuk mengirim satu unit barang dari sumber ke tujuan. Yang keempat, jumlah barang yang dikirim yang harus disesuaikan antara kapasitas sumber dan kebutuhan tujuan. Biasanya, semua data ini disusun dalam bentuk tabel agar lebih mudah dianalisis. Dalam transportasi juga memiliki konsep keseimbangan, di mana metode Vogel approximation dalam metode transportasi ada istilah masalah seimbang dan tidak seimbang. Masalah disebut seimbang jika total supply sama dengan total demand. Jika tidak sama, maka harus ditambahkan sumber atau tujuan sesuai agar bisa dihitung dengan metode transportasi. Hal ini penting supaya perhitungan tetap bisa dilakukan dengan benar. Di sini ada metode penyelesaiannya. Untuk menyelesaikan masalah transportasi, ada beberapa metode yang biasa digunakan. Metode pertama adalah metode sudut barat laut atau northwest corner. Metode ini dimulai dari pajak kiri atas tabel, lalu dialokasikan secara supply dan demand secara bertahap. Metode kedua adalah metode biaya terkecil atau less cost. Pada metode ini, kita memilih biaya paling kecil terlebih dahulu untuk menentukan pengiriman sehingga hasilnya biasanya lebih efisien dibanding metode pertama. Metode ketiga adalah metode Vogel approximation. Metode ini lebih kompleks karena mempertimbangkan selisih biaya untuk mendapatkan solusi awal yang lebih mendekati optimal. Setelah mendapatkan solusi awal, biasanya dilakukan perbaikan untuk mendapatkan solusi yang paling optimal. Kita juga ada contoh penjelasannya. Sebagai contoh, misalnya ada 2 gudang dan 3 toko. Gudang A memiliki 100 barang, gudang B memiliki 150 barang. Kemudian, toko 1 membutuhkan 80 barang, toko 2 membutuhkan 120 barang, dan toko 3 membutuhkan 50 barang. Setiap pengiriman memiliki biaya yang berbeda-beda. Dengan metode transportasi, kita bisa menentukan berapa banyak barang yang harus dikirim dari masing-masing gudang ke setiap toko, sehingga biaya total pengiriman menjadi yang paling kecil. Biasanya, ini dihitung menggunakan tabel dan langkah-langkah tertentu sesuai metode yang dipilih. Metode transportasi juga memiliki manfaat. Nah, di antaranya yaitu membantu perusahaan menghemat biaya distribusi, membuat proses pengiriman lebih terencana, menghindari pemborosan sumber daya, dan membantu pengambilan keputusan yang lebih tepat. Karena itu, metode ini sangat penting dalam dunia industri dan bisnis modern.
Di akhir video ini, kita mendapat ada penutupnya, di mana kesimpulan metode transportasinya adalah teknik yang digunakan untuk mengatur distribusi barang secara efisien dengan tujuan meminimalkan biaya. Dengan memahami metode ini, kita bisa melihat bagaimana matematika dan perhitungan digunakan dalam kehidupan nyata, khususnya dalam dunia bisnis. Sekian video materi presentasi saya hari ini. Selamat bertemu di video-video saya selanjutnya. Bye-bye.